Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran, atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi. Menurut akuntansi, kenaikan nilai atau penurunan nilai aset setelah revaluasi dapat diakui. Ketentuan akuntansi yang mengatur tentang revaluasi aktiva tetap yaitu PSAK nomor 16 tentang aset tetap dan PSAK nomor 13 tentang properti investasi. Sedangkan menurut perpajakan, kenaikan nilai aset setelah revaluasi akan menjadi objek pajak, sedangkan penurunan nilai bukan merupakan pengurang pajak. Ketentuan perpajakan terbaru yang mengatur tentang revaluasi aktiva tetap yaitu PMK nomor 191 tahun 2015. Terdapat dua model pengukuran nilai buku aset tetap setelah pengakuan awal. Yang pertama, model biaya. Aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kemudian yang kedua yaitu model revaluasi. Aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Selanjutnya model revaluasi. Terdapat dua model revaluasi, yaitu yang pertama model proporsional. Pada model proporsional, akumulasi penyusutan disajikan kembali secara proporsional dengan jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Yang kedua yaitu model eliminasi. Pada model eliminasi, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Selanjutnya terkait pengakuan akibat revaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan diakui di pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income jika tidak ada kerugian akibat revaluasi di periode-periode sebelumnya. Kemudian, kenaikan diakui di laba rugi jika ada kerugian akibat revaluasi di periode-periode sebelumnya. Sedangkan, jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan diakui di pendapatan komprehensif lain jika ada saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya. Kemudian, penurunan diakui dalam laba rugi jika tidak ada saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya. Intinya, apabila peningkatan akibat revaluasi pertama kali masuk ke other comprehensive income, sedangkan apabila penurunan akibat revaluasi pertama kali masuk ke laba rugi. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh perusahaan, atau disebut juga dengan partially realized. Nilai yang dipindahkan yaitu sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan. Kemudian, surplus revaluasi dapat juga dipindahkan langsung ke saldo laba apabila aset tersebut dihentikan penggunaannya. Berikut contoh penyajian revaluasi pada laporan keuangan. Revaluasi disajikan pada catatan atas laporan keuangan atau CALK, kemudian disajikan pada laporan laba rugi, dan disajikan pada neraca. Hal yang perlu diperhatikan terkait revaluasi aset tetap. Yang pertama, penurunan nilai aset tetap tidak boleh menjadi beban secara fiskal. Kemudian yang kedua, kenaikan aset hasil dari revaluasi aset yang untuk tujuan perpajakan selama memenuhi ketentuan terutang PPh final
dan nilai perolehan aset secara fiskal menjadi sesuai dengan hasil revaluasi. Yang ketiga yaitu masa manfaat penyusutan yang berbeda antara fiskal dan komersil harus dilakukan koreksi fiskal. Kemudian yang terakhir yaitu jika waktu pengeluaran pembayaran aset berbeda dengan waktu aset telah siap untuk digunakan, maka ada koreksi fiskal. Revaluasi aktiva menurut ketentuan perpajakan. Selisih lebih atas revaluasi aktiva akan dikenai pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 terkait objek pajak huruf M, yaitu selisih lebih atas penilaian kembali aktiva. Penerapan PMK 191 tahun 2015 tentang revaluasi aset tetap. PMK ini merupakan insentif pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan revaluasi aset tetap. Insentif ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat yang diberikan oleh PMK ini yaitu, pertama, merupakan insentif bagi perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan menyajikan nilai aset tetap dengan nilai wajar. Kemudian yang ketiga, memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam perencanaan perpajakan atau tax planning. Penawaran insentif yang diberikan PMK ini yaitu, pertama, adanya penurunan tarif yang sebelumnya 10% menjadi 3%, 4%, atau 6%. Kemudian yang kedua, adanya manfaat pajak di masa yang akan datang karena penyusutan yang dapat dibiayakan menjadi lebih besar, yaitu menggunakan nilai setelah revaluasi. Yang ketiga, membayar di awal sebesar tarif insentif, namun wajib pajak memperoleh manfaat pajak melalui biaya penyusutan sebesar 25%. Sehingga adanya tax saving pembayaran pajak sekitar 19% sampai 22%. Dan yang terakhir yaitu pemegang saham juga dapat menikmati keuntungan karena atas selisih lebih revaluasi tersebut dikonversikan menjadi saham bonus. PMK ini hanya berlaku tahun 2015 dan 2016. Daftar aset tetap yang dilakukan revaluasi masih bisa disusutkan sesuai dengan kelompok aset tetap sejak bulan dilakukan revaluasi. Daftar aset tetap yang dilakukan revaluasi tidak dapat dialihkan dan dapat dikenakan tambahan PPh final dengan tarif PPh tertinggi. Perubahan PMK 233 tahun 2015 terkait adanya pengenaan pajak final tambahan apabila dilakukan pengalihan terhadap aktiva yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu bagi aktiva kelompok 1 dan kelompok 2 sebelum lewat jangka waktu 3 tahun. Kemudian bagi aktiva kelompok 3 dan kelompok 4 sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Dan bagi aktiva tanah dan atau bangunan sebelum lewat jangka waktu 1 tahun. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap harus dicatat dalam laporan keuangan wajib pajak. Kemudian, untuk penilaian kembali oleh BUMN atau BUMD, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pengalihan aktiva tetap berdasarkan PMK 233 tahun 2015. Dalam hal wajib pajak melakukan pengalihan aktiva tetap yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu bagi aset kelompok 1 dan kelompok 2 sebelum lewat jangka waktu 3 tahun, kemudian bagi aset kelompok 3 dan kelompok 4 sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, dan bagi aset tanah dan atau bangunan sebelum lewat jangka waktu 1 tahun, maka wajib pajak harus membayar pajak tambahan sebesar tarif tertinggi PPh dikurang tarif pajak final dikali selisih lebih penilaian aktiva tetap, dan pajak tambahan ini bersifat final. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika bersifat force majeure, terjadi penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan
atau mengalami kerusakan berat yang tidak bisa diperbaiki lagi. Selisih pengalihan dengan nilai buku fiskal merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan Undang-Undang PPh. Besarnya pajak dan pembayarannya. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula akan dikenakan PPh final sebesar 10%. PPh ini disetorkan dengan menggunakan SSP maksimal 15 hari setelah diterbitkannya surat keputusan atau tanggal jatuh tempo angsuran. Apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda administrasi. Perusahaan karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus, bisa mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan. Persyaratan wajib pajak melakukan revaluasi. Yang pertama yaitu memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum revaluasi. Yang kedua, wajib pajak badan dan BUT, kecuali yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika. Yang ketiga, mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Kemudian yang keempat, Dirjen Pajak diberi wewenang menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap atas permohonan wajib pajak. Selanjutnya, terkait ketentuan revaluasi, yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai setelah penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat fiskal disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh aktiva tersebut. Yang ketiga, perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali. Yang keempat, bagian tahun pajak sebelum revaluasi menjadi beban penyusutan dihitung secara proporsi. Dan yang kelima, jika tidak mendapat persetujuan penilaian kembali, maka menggunakan dasar penyusutan awal. Revaluasi aset tetap menurut ketentuan perpajakan dan akuntansi. Revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan tunduk pada peraturan perpajakan, yaitu yang pertama, revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh aset tetap. Kemudian yang ketiga, masa manfaat aset tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut. Dan yang terakhir, dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap. Sedangkan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi mengikuti ketentuan dalam PSAK nomor 16 tentang aset tetap. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama akan direvaluasi juga. Tata cara pengajuan permohonan pengadministrasian revaluasi aset tetap tujuan perpajakan diatur dalam PMK 79 tahun 2008, yaitu yang pertama, mendapat persetujuan Dirjen Pajak dengan mengajukan permohonan kepada KPP tempat terdaftar. Yang kedua, surat izin usaha perusahaan penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Yang ketiga, laporan penilaian oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin pemerintah. Yang keempat, daftar aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Dan yang kelima, laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian yang diaudit oleh KAP. Keputusan permohonan revaluasi aktiva. Jika berdasarkan hasil penelitian permohonan sudah memenuhi persyaratan formal dan material, maka DJP akan menerbitkan keputusan persetujuan. Namun, jika tidak memenuhi persyaratan formal dan atau material,
maka DJP menerbitkan keputusan penolakan. Persetujuan diberikan dalam jangka waktu 30 hari, dan jika lewat, maka permohonan harus diterima, dan DJP menerbitkan keputusan persetujuan paling lama 3 hari kerja setelah tanggal berakhir, berlaku dari tanggal akhir jangka waktu. Sekian materi terkait revaluasi aktiva tetap. Terima kasih.